Nah, ini kan sekarang musim penghujan, Dok. Ini apakah berpengaruh sekali terhadap diare atau mungkin diare ini tidak mengenal musim panas atau musim hujan? Ya, sebenarnya diare bisa aja sepanjang musim. Tetapi pada musim hujan akan jauh biasanya lebih banyak yang menderita diare. Oke, Ya kenapa kan? nih, Dok? Karena itu tadi kebersihan. Iya sih, betul. Kebersihan misalnya karena apa? Karena banjir misalnya, hujan terus-menerus, banjir, lalu akhirnya yang membuat makanan atau menjajakan juga kurang bersih. Lalu pencucian makan alat-alat makan juga jadi kurang bersih. Iya, Akhirnya betul. terjadilah diare. Jadi lebih sering juga pada waktu terjadinya musim hujan. Gitu. Baik. Nah, ini kan tentu anak-anak apalagi kan sekarang terjadi banjir. Ini mungkin mereka menganggap bahwa itu adalah kolam renang. Dan tentu itu akan masuk seperti virus, bakteri maupun parasit. Ya. Tentu ini kan orang tua juga harus tetap namanya waspada. Tapi sebenarnya tindakan pertama yang dapat dilakukan terhadap anak jika sudah muncul gejala-gejala yang dijelaskan oleh Dokter Pras tadi. Apa sih, Dok? Yang pertama ya kita harus berikan cairan dulu, minum aja, suruh minum dulu anaknya kalau kita belum bisa ke rumah sakit ya. Kita kasih minum cairan, terus makan. Nah, makanan juga harus dilihat, nggak boleh sembarangan makan, nggak boleh semua makanan dimakan aja. Harus yang tidak mengandung, pasti nggak boleh pedas, asam, dan juga tidak yang berminyak, yang pasti, dan juga tidak yang manis. Ya, kalau pada orang diare. Jadi kita harus ingat tuh makanannya tuh harus benar-benar yakin bahwa tidak mengandung yang tadi, sehingga bisa lebih cepat berhenti diarenya. Nah dokter kan juga tadi sempat mengatakan bahwa pada akhirnya kekurangan cairan merusak ginjal. Ya. Ada komplikasi lain nggak sih selain kerusakan ginjal, Dok? Dari ginjal awalnya, lalu akhirnya bisa juga jadi ke jantung karena elektrolit juga berkurang, sehingga pompa jantung itu kan memerlukan kalium, ya kan? Betul. Pada waktu diare kalium kita juga ikutan keluar. Nah, jadi kalau terjadi kekurangan kalium, maka pompa jantung pun akan menjadi bermasalah. Nah, jadi akhirnya ke jantung juga kena, akhirnya kan pelan-pelan tuh akhirnya ke jari-jari kita juga kadang bisa kesemutan, gitu kan? Karena kekurangan elektrolit. Seperti itu. Akhirnya bisa juga ke organ lainnya lagi. Tapi kalau untuk faktor resiko sendiri, Dok, apakah ada? Faktor resikonya, faktor resikonya kita yang bisa sampai dengan kematian, bisa. Bisa. Kalau sampai kekurangan cairan terlambat ya, kita mau kejar-kejaran untuk ditangani. Misalkan pada orang tua, dia misalnya orang tua kan kadang-kadang jantung sudah melemah. Nah, pada orang keadaan jantung melemah, kita kan nggak bisa masukin cairan langsung terus-terusan, terlalu cepat. Ya kan, jadi kita kan harus pelan-pelan. Nah, sementara pelan-pelan, tetapi jantungnya dia juga nggak kuat. Sementara dehidrasi juga. Nah, keadaan seperti itu jadi dilema. Kadang-kadang kita jadi nggak kekejar gitu memberikan cairan kepada pasien tersebut. Karena bingung antara harus memberikan cairan secara cepat, tapi ternyata tidak bisa cepat-cepat karena jantung bermasalah, karena ginjalnya juga bermasalah gitu. Tapi kalau ini kan sekarang sudah masuk musim penghujan ya, Dok ya. Untuk dari pasien dokter sendiri, apakah sudah mulai ada yang menderita diare? Ya, ada sih, sudah ada beberapa ya ke rumah sakit ya, karena ya kadang-kadang ada yang salah makan, ada juga yang terlambat makan ya. Dan karena musim ini sekarang musim lagi pandemi juga. Betul. Sehingga kadang-kadang kita juga jadi rancu nih, apakah ini penyebabnya juga si virus corona ataukah bukan, betul. Tapi sebenarnya untuk membedakannya itu gimana sih, Dok? Kalau itu corona kan yang pasti kita harus PCR gitu ya. Kita harus PCR dulu. Tetapi memang saat ini karena musim sekarang seperti ini, segala sesuatu yang misalnya orang datang dengan diare, lalu ada demam, ataupun misalnya ada batuk, ada sesak seperti itu, kita udah harus curiga apakah ini bukan suatu virus corona gitu. Tapi kalau memang ternyata itu bukan, ya kita tetap lanjutkan seperti biasa untuk penanganan diare pada umumnya. Ya. Tapi kalau untuk durasi sendiri dari diare? Dari diarenya sendiri ya. Orang buang air besar itu normal adalah 3 kali sehari sampai dengan 3 hari sekali. 3 hari sekali itu normal? Itu normal, masih normal. Masih normal. Ya, masih dianggap normal. Baik. Nah, artinya diare itu adalah frekuensi yang melebihi dari normalnya. Gitu kan? Baik. Jadi kalau itu sudah terjadi gitu kan, kita kan sudah harus hati-hati dong. Misalnya dalam 1 kali kita udah buang air besar, misalnya udah 5, 6, 7 kali dengan yang cair gitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati. Ini apa nih? Apakah nih kita salah makan ataukah ada suatu infeksi? Berarti udah mulai merasakan nyeri-nyeri di bagian kadang-kadang perut. mules ya di bagian perut ya, atau di bawah
perut gitu. Lalu juga kadang-kadang rasa demam kadang-kadang juga ada timbul gitu. Kita nanti usai jeda tentunya akan membahas lebih jauh nih terkait makanan-makanan apa sebenarnya sih yang harus dihindari dan apa yang harus dikonsumsi agar tentunya saluran pencernaan kita bisa lebih baik lagi. Nah, Sobat Sehat jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Masih di Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Masih bersama saya Dr. Pras. Dok, ini kan tadi sebelum jeda saya sempat bertanya juga, sebenarnya makanan-makanan pedas, asam atau yang asin mungkin ya juga ya, ini kan bisa jadi penyebab diare. Nah, sebenarnya makanan yang seharusnya kita konsumsi saat untuk mencegah diare ataupun saat terjadi diare. Monggo dok. Oke. Itu ada tuh yang namanya diet berat, BRAT. Berat. Oke. B-nya itu banana. Oh, pisang. Baik. Pisang. Catat ya Sobat Sehat. R-nya rice, nasi. Terus A-nya apple sauce. Saus apel ya. Oke, baik. Lalu yang T-nya itu toast. Jadi roti panggang. Baik. Itu sangat baik kalau kita sedang diare, kita bisa terapkan itu untuk pemberian karena itu adalah makanan padat tetapi mudah dicerna oleh usus kita. Untuk membantu kembali proses lagi, pencernaan ya. Lalu satu lagi juga kita di pisang. Nah, pisang itu mengandung pektin. Ya, sehingga dia juga baik untuk usus kita. Dan dia juga pektin itu juga mengandung prebiotik. Oh, ada prebiotik juga. Makanya jadi akan jauh lebih baik untuk diarenya. Jadi sehingga akan bisa berhenti misalnya. Baik. Nah, dokter, sebelum kita lanjut, kita ada beberapa pertanyaan nih, informasi yang berkembang di dalam masyarakat seperti mitos atau fakta tentang diare. Mungkin dokter bisa meluruskan soal ini, apakah benar mitos atau ternyata ini memang fakta. Nah, yang pertama, ini jika anak sering diare, berarti anak akan tumbuh pintar, atau anak yang kena diare ini akan tumbuh gigi. Kira-kira dari dokter Pras ini bagaimana nih dok? Kalau menurut saya itu mitos. Oh, itu mitos? Mitos. Dua-duanya? Iya, kan anak nggak mungkin dong. Anak diare nih, kan dia kekurangan cairan. Lalu terus masa mau jadi tumbuh pintar? Baik. Ada pada anak itu kalau kekurangan gizi, yang disebutnya malnutrisi, stunting, ya. Jadi keadaan posisi stunting pada anak itu kan. Itu juga bahaya juga. Tapi itu dari lahir sampai dengan usia 3 tahun ya, sampai 1000 hari itu kan ya. Tapi bisa terjadi juga itu. Jadi nggak benar tuh kalau anak diare terus dia jadi mau jadi pintar. Enggak. Ataupun tumbuh gigi. Iya, enggak. Justru gizi itu harus kita perbaiki, harus tetap dilihat. Dan juga tentu diperhatikan oleh orang tua. Nah, yang kedua selanjutnya dok, jangan makan makanan berlemak saat diare. Ini betul, karena tadi dokter udah bilang. Nanti kalau enggak dia lagi tambah murus-murus kalau dikasih yang berlemak. Tapi kan justru kalau makanan yang berlemak itu mungkin bagi beberapa sobat sehat ini adalah pilihan yang terbaik. Nasi Padang, telur balado, apalagi tambah pedas juga. Tapi kalau lagi-lagi diare jangan ya. Oke. Berarti yang untuk berlemak ini tentu ini akan istilahnya akan lebih memperberat pekerjaan si usus kan. Ususnya akan kontraksinya lebih berat. Sehingga jadi akan lebih mudah peristaltiknya lebih cepat sehingga akan jauh lebih gampang terjadi diare lagi. Oke. Nah, yang ketiga dok, lanjut nih. Minum teh pahit bisa menyembuhkan diare. Gimana nih? Betul kalau itu. Ini betul. Sobat Sehat dicatat ya, jangan lupa tadi nomor 1 itu mitos, yang 2 sama 3 betul. Nah, penjelasan dari dokter Pras sendiri. Teh pahit, bagaimana sih cara kerjanya? Pokoknya kalau gula, kalau teh pahit kan jadi tanpa gula. Kalau gula itu memang bisa juga mempermudah terjadinya kontraksi di usus juga sama seperti penjelasan. Jadi yang baik adalah yang air putih ataupun teh pahit boleh, nggak apa-apa. Maupun ini teh hijau ataupun teh hitam ya? Teh biasa tanpa gula ya. Bicara soal gula, berarti kalau untuk snack ini kan anak kecil ya, suka banget yang namanya permen, coklat, apalagi banyak lah didapatkan di warung-warung. Ini kan tentu seperti dokter. Kalau pada waktu diare jangan makan itu. Bukan berarti
anak kecil tidak boleh makan coklat, boleh selama dia tidak ada kadang-kadang kan bisa terjadi juga reaksi alergi ya pada anak. Ya selama itu anak tidak ada masalah dengan alerginya ataupun tidak terjadi diare karena dengan coklat ataupun susunya, nggak apa-apa. Ya kadang-kadang kan dalam coklat susu coklat ada susu ya kan, atau kue coklat ada susunya, walaupun coklat ya kan, walaupun manis juga semuanya. Oke, nah bicara soal berat, banana, rice, apple sauce dan juga toast ya. Nah, ini kan bagi sebagian dari sobat sehat mungkin agak sulit ya untuk bisa mendapatkan apple sauce, mungkin dijelaskan. Jadi apple sauce mungkin agak sulit ya. Jadi tapi apel, kayak buah apel dan buah pisang itu bisa untuk diberikan pada orang yang diare. Ya. Lalu toast itu ya roti panggang aja, polos itu juga nggak pakai apa-apa, hanya roti panggang aja, nggak bukan pakai jam, bukan loh, hanya polos aja. Jadi dipanggang aja terus itu dia yang dimakan. Oke, berarti abis ini saya langsung makan nih apel sama pisang yang tadi baru saya dapat dari Pinky sana. Mungkin terakhir nih Dokter Pras, ini kan musim hujan, wah sore, malam, ke pagi sering banget. Mungkin himbauan dari Dokter Pras untuk sobat sehat yang ada di rumah dan orang tua dan juga anak-anak tentunya ya, agar terhindar dari diare. Monggo dok, silahkan. Oke, supaya kita terhindar dari diare, kita sebaiknya satu, jangan lupa cuci tangan selalu. Ya. Cuci tangan. Lalu bila kita mau membuat suatu makanan, jangan lupa kita cuci tangan lalu membersihkan semuanya dan dikembalikan lagi ke tempatnya. Semua alat-alat makan juga dicuci dengan baik. Setelah itu jangan lupa lagi kita harus cuci tangan lagi dengan sabun ya pastinya. Berarti terus cuci tangan. Ya, itu aja yang paling dijaga, itu aja. Kita harus tetap jaga cairan kita, kebutuhan cairan kita adalah sekitar 2 liter atau 8 gelas sehari. 8 gelas sehari. Selain air lain ya. Jadi kita jaga itu aja. Oke, terima kasih Dokter Prasna untuk informasinya. Tentu ini sangat berguna bagi orang tua, anak-anak dan juga sobat sehat yang ada di rumah. Nah, selain mencuci tangan baik untuk mencegah virus COVID-19, ternyata baik juga untuk mencegah diare di masa musim penghujan ini. Usai sudah penjumpaan kita pada program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama Dr. Prasna, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.